Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini, yang akan dibahas adalah tentang kenapa harus ada satrio piningit atau Buddha Angon atau mujadid, atau orang asing. Ini yang disampaikan oleh pembimbing kerohanian saya. Ya, kenapa harus ada satrio piningit atau Buddha Angon atau mujadid, atau orang asing? Apakah memahami kehendak zat Allah yang awal? Ada pengakuan atau persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bumi. Kalau itu sebuah buku cerita atau novel, kehendak yang sudah disempurnakan itulah judul dari cerita atau novel. Singkat, cerita. Bagian akhir dari buku cerita atau novel memasuki awal waktu dari akhir zaman. Periode awal waktu dari akhir zaman adalah dengan adanya orang asing pertama di bumi. Kenapa disebut orang asing? Padahal dia orang yang terkenal dengan budi pekerti yang baik. Karena orang asing itu menyampaikan bahwa Tuhan itu satu, hanya Allah dan Muhammad adalah utusannya. Allah yang Maha Pencipta, yang hanya menurunkan satu-satunya agama Islam, agama yang batin. Islam agama yang batin dan sudah sempurna hukumnya, baik yang sudah disampaikan maupun yang akan disampaikan oleh mujadid, termasuk seluruh kejadian, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Juga termasuk sunnahnya yang sudah disampaikan maupun yang belum disampaikan. Dan orang asing pertama itu adalah utusannya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pertama yang beragama Islam, agama yang batin dan sudah sempurna. Sampai tingkat yang batin, tidak pernah belajar agama, tetapi diajarkan dan diberi pemahaman oleh zat Allah. Tandanya beragama sudah sampai tingkat yang batin, dapat berbicara dengan zat Allah atau utusannya, seluruh makhluk dan paham seluruh kejadiannya. Dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menyampaikan bahwa di periode akhir waktu dari akhir zaman akan ada orang-orang asing. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing atau aneh dan akan datang kembali asing. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud orang asing atau aneh itu?" Lalu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan pengerusakan. Orang asing yang menyampaikan hukumnya atau sunnahnya atau bagian dari Islam yang belum disampaikan di masa beliau. Hingga yang disampaikan oleh salah satu orang asing yang dipilih dan terpilih. Dianggap asing atau aneh oleh siapa saja yang hanya belajar ilmu agama dan dihafal, apa kata orang atau olah otak. Orang asing juga beragama Islam, agama yang batin sampai tingkat yang batin. Dan orang asing merasa seduh atau kesal atau marah melihat saudara-saudaranya senantiasa bertengkar. Karena berbeda pemahaman hukumnya atau sunnahnya yang belum disampaikan, sehingga menggunakan apa kata orang atau olah otak. Tetapi orang asing yang dipilih dan terpilih tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah kehendaknya atau ketetapannya. Jadi satrio piningit atau Buddha Angon atau mujadid atau orang asing itulah yang menyampaikan hukumnya atau sunnahnya yang baru dan belum pernah disampaikan,
matnya menjadi asing atau aneh untuk siapa saja yang hanya belajar ilmu agama, Pakata Arang dan Allah Atak. Seperti al-hadis ini, bermula Islam dianggap asing dan akan datang kembali asing. Sesuatu yang asing itulah yang hanya bersumber dari zat Allah dan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang asing itulah yang benar, karena bersumber dari yang maha benar atau bukan apa kata orang atau olah otak. Jadi adanya satrio piningit atau budak angon atau mujadid atau orang asing adalah untuk meluruskan yang sudah ada tetapi sudah ada tambahan atau apa kata orang atau olah otak, juga menyampaikan yang dikatakan tidak ada dalilnya atau hukumnya atau sunahnya atau Islam agama yang abtin sudah sempurna. Jadi satrio piningit atau budak angon atau mujadid atau orang asing adalah petugasnya sebagai penyaring dan pembaharu sebelum khalifah terakhirnya baginda Al-Mahdi dimunculkan atau ditampilkan. Itulah tugas yang harus dilaksanakan oleh satrio piningit atau budak angon atau mujadid atau orang asing. Itulah kenapa harus ada satrio piningit atau budak angon atau mujadid atau orang asing. Dan inilah yang terbaru yang disampaikan oleh satrio piningit atau budak angon atau mujadid atau orang asing. 1. Melakukan sungkem atau sungkeman saat pernikahan atau hari raya hukumnya tidak apa-apa, hanya sebagai tanda hormat. Sabdanya boleh, sebagai tanda hormat kepada kedua orang tua. 2. Menazankan bayi yang baru lahir hukumnya tidak perlu atau tidak ada manfaatnya. Lebih baik kirimkan bacaan suratul Al-Fatihah untuk ruhnya dan malaikat pendampingnya. Selanjutnya kirimannya minimal 1 minggu 1 kali. Itu lebih bermanfaat untuk diri bayi itu. Semoga ruhnya yang ditetapkan menjadi penghuni surga. 3. Mengazankan jenazah saat dimakamkan hukumnya tidak perlu atau tidak ada manfaatnya. Kata mereka untuk meringankan atau mengurangi siksaan. Hukumnya, siksa tidak dapat dikurangi dengan adzan atau mengadhankan. Kata mereka untuk mengundang hadir malaikat. Hukumnya, malaikat sudah mempunyai atau memiliki jadwal. Sabdanya, tidak perlu atau tidak boleh. Untuk apa? Saya tidak pernah mengajarkan. 4. Melafazkan zikir hukumnya. Lafaz atau zikir tidak boleh disingkat. Sabdanya, tidak boleh, harus lengkap. Dia siapa? Walaupun hatinya kepada Allah. Tetapi zikir itu harus dilafazkan atau diucapkan lengkap. 5. Memelihara atau tidak memelihara kumis dan jenggot hukumnya. Bebas, boleh atau tidak memelihara yang tumbuh di tubuh manusia atas kehendak Allah. Sabdanya, boleh memelihara atau tidak memelihara kumis atau jenggot. Panjangnya bebas. Terima kasih atas like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.